mendasarkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika, perubahan ciri-cirinya aja tuh. Kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin satu oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan satu oktav. Ya. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Apa pandangan Anda tetap apa yang disampaikan oleh Bang Parman tadi bahwa tindakan-tindakan kriminalisasi, mencederai orang dan segala macam itu berlangsung pada tahapan mana? Pada sisi mana Anda menyaksikan? Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023. Yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII. Karena secara tegas menolak untuk mengelola SPBG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPBG itu bagus. Dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Rocky saya perhatikan selama ini selalu berteriak waktunya untuk melakukan radical break. Apa betul iya? Dan kenapa itu mesti dilakukan? Ya kalau udah ada kondisi distrust, artinya ada seseorang yang harus didiskualifikasi. Coba diterangkan lebih jauh. Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia atasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto. Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung, bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan karena saya lagi bikin
pleidoy anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Anantatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi, ideologi masih ada revolusi. Di otak kita itu begitu. Pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi itu. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika, perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar enggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok. Kan itu gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi. That's the logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir, bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi. Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya nggak kena delik. Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara di mana, depan DPR apa di mana. Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtib masih urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang. Bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir. Ada apa? Kenapa saya dijaga itu? Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Logiknya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism. Merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value,
Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat kamtibmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi, untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang. Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca. Di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum. Yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya tuh. Jadi kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi tambang. Kan yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Buah akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society itu. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri di dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita nggak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bis itu kita nggak mau diskusi, kita mau berunding. Makasih. Pak Mahfud, saya lanjut ke Bung Rocky. Tadi Pak Mahfud mengatakan kita harus terus meneruskan reformasi. Tapi lalu tadi Mas Arjuto mengatakan sekarang terjadi pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi kalau nggak salah. Gimana kita masuk ke era sekarang menangani itu, Mas Rocky? Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Semua ada di koran. Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Nggak ada. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan nggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh.
Coba bikin blog politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok politik kiri. Geser sekarang ke Tio. Silakan Tio. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Ini Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG. Tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun, itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun, itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Assalamualaikum Ardianto. warahmatullahi wabarakatuh.